Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami di channel Mitos Kendari dan Startup Kuning. Kali ini di tema yang sama, kita ada lagi yang kami akan ceritakan tentang pengalaman-pengalaman mistis dari segenap kru dari Mitos Kendari dan Startup Kuning. Itu pun nanti insya Allah mungkin ada juga teman cerita. Mungkin dari sekarang yang saya mau tanya dari Mister Topi Kuning, mungkin kayaknya lebih seram, lebih tegang. Ya teman-teman, terima kasih. Ya ini cerita juga ya, ini zaman masih kecil ya. Karena cerita ini saya juga cerita dari orang yang habis dapat musibah ya. Ceritanya ini tiba-tiba ini orang datang ke yang cerita ke saya. Ini kejadian di Surabaya. Surabaya ini sekitar kuburan apa namanya, lupa kuburannya ya, karena sudah lama dari Jawa ini ya. Di situ orang yang menceritakan ini pagi-pagi didatangi sama orang yang dari kuburan. Itu orang nggak tahu dari mana, laki-laki sambil ketakutan. Sekitar ya masih pagi ini, mungkin sekitar jam 6 itu ya, hampir mendekati ada matahari, sudah mulai terang karena dia sudah sadar ya. Nah, di situ diceritakan karena dia takutnya, kan ini kuburan di Surabaya ini kan di tengah jalannya itu kan ramai, kalau pagi siang malam kan tempat melintasnya orang lewat. Jadi sebelah sini kuburan luas sekali, di sini juga kuburan luas sekali. Di situ ada di sekitar tengah-tengah kurang lebih ya 70 meter itu jauhnya, dari 50-70 meter. Nah, setelah dia keluar di jalan yang dilewati orang itu, ketemu orang, dia sampaikan. Nah, waktu dia sampaikan itu diceritakanlah awal mulanya. Jadi awal mulanya dia waktu lewat itu malam naik motor, dan ditunjukkan itu motor gua ada di sana. Nah, sebelum diambil motornya disampaikan kenapa sampai motornya di sana. Jadi pada waktu dia malam ketemu, hampir sama juga ceritanya Pak Adi tadi, ketemu seorang perempuan cantik sekali. Nah, di situ dia berhenti, tidak tahu gimana dia dirayu gimana, dia mau apa yang disampaikan seperti tadi Pak Adi itu. Dia diajak pergi ke rumahnya. Yaitu jalannya menurut keterangan dia itu pada waktu diajak ke rumahnya mulus sekali. Dia pakai motor, dia bonceng, diantarkan ke rumahnya, dia main-main di rumahnya, sempat dia duduk di rumahnya, dilihat rumahnya bagus rumahnya. Habis itu dia diajak tinggal di situ karena sudah malam, daripada kau pulang tidur saja dulu di sini, besok pagi baru pulang. Nah, di situ cerita-cerita sampai malam, namanya laki-laki dengan perempuan ya gimana, akhirnya malam itu sempat mantap-mantap. Tidak lama sampai kejadian itu, pagi dia terbangun, tidak tahu kenapa dia terbangun. Dia tahu-tahu dia sudah ada di tengah makam, di atas kuburan balik, dan motornya itu ada di sampingnya. Lah sementara jaraknya motor ini dengan jalan raya kurang lebih 50 sampai 70 meter, itu banyak makam balik. Loh, pada waktu datang ke situnya itu jalan aspal, tapi kenapa ini motor ada di tengah-tengah kuburan? Oh, dia lari Pak. Lari, ketemunya orang yang di pinggir jalan ya. Orang yang di pinggir jalan itu yang ketemu saya, menyampaikan pada waktu masih kecil itu, disampaikan. Jadi kita ini langsung rasanya takut juga masuk ke jalan yang biasanya ke kuburan itu. Jadi setelah dia keluar, dia sampaikan itu tadi, yang disampaikan juga takut Pak, karena kan masih pagi kan, jam 6. Jadi mau ambil motornya takut. Akhirnya panggil orang-orang di sekitar situ, diceritakan lagi. Akhirnya rame-rame diceritakan bahwa motor saya di sana. Orang semua berpikir Pak, berpikirnya begini, kok bisa ini motor ada di tengah sana, lewatnya mana lah, ini makam ini banyak, kurang lebih dari jalan raya masuk ke dalam 50-70 meter. Akhirnya masyarakat rame-rame panggil untuk mengambil motor itu.
Nah, setelah dipanggil motor itu yang punya motor pun nggak berani masuk ke situ, karena sudah takutnya, karena dia kok bisanya saya masuk di situ, tidur di situ. Dan setelah dipanggil keluar, diambil motor itu diangkat, Pak, tidak bisa di jalan, didorong nggak bisa karena banyak makam. Banyak makam, jadi diangkat itu motor rame-rame, dibawa keluar dan disinggahkan dulu di orang tua di situ untuk menenangkan diri, sambil merenung kok bisa sampai di situ. Akhirnya ya masyarakat di situ antara percaya tidak percaya, tapi kenyataannya motor ada di tengah-tengah situ, ada yang dibilang gimana ya, mau tertawa nggak enak, nggak tertawa mau tertawa karena motor di tengah-tengah. Akhirnya masyarakat memberikan semangat ke itu orang, akhirnya orang itu kembali pulang. Tidak jauh juga rumahnya sebenarnya dengan makam itu, sampai istrinya pun juga kaget juga. Makanya teman-teman ya, untuk kalau kita jalan kemana-mana, kalau kita ketemu seorang perempuan ya, apalagi cantik, itu hati-hati juga ya, karena itu bukan sebenarnya ya, bukan manusia ya, mungkin jelmaan saja. Jadi jangan sampai seperti cerita yang diceritakan teman saya ini. Jadi saya juga masih berpikir, teman, kok bisa itu motor di tengah-tengah makam. Nah, sampai sekarang pun saya masih berpikir juga, teman-teman, karena ini cerita saya masih umur sekitar 13-15 tahun ini, waktu masih kecil saya itu, teman-teman. Itulah pengalaman saya, dapat cerita dari teman, dan sempat saya juga diajak untuk ketemu orangnya untuk ceritakan. Jadi antara masuk akal dengan tidak. Itulah pengalaman yang ada di sekitar rumah atau sekitar tempat tinggal saya, Mas Eko. Sebenarnya cukup tidak masuk akal ya, Mas. Karena kenapa bisa ada itu motor sampai ke dekat makam? Nah itu yang bikin hebohnya itu. Ya mungkin seperti yang dibilang tadi, cerita seperti Mas Eko atau Pak Adi tadi, sempat tinggal di atas pohon, gimana mau manjatnya, itu tidak dimasuk akal kan. Yang kedua juga Pak Ade, kok bisanya dia makan apa ya, tidur di situ pohon pisang itu tadi. Ya itulah hal-hal gaib yang menutupi penglihatan kita, jadi seakan-akan dia itu seperti nyata mungkin ya. Ya itulah Mas Eko, pengalaman dari orang lain yang sempat cerita ke saya, untuk ya itu tentunya untuk pengalaman saja lah. Itu saja Mas Eko. Ya, cukup menarik ya kalau untuk kita itu tidak masuk akal sebenarnya, kenapa bisa sampai motor di makam itu kan ulah bangsa jin itu ya. Ya mungkin sekarang saya mau bertanya kepada Mas Yadi, karena untuk Mas Yadi ini pengalaman spiritual atau pengalaman hal goib itu kayak sudah banyak sekali lah. Nah, makanya saya ingin bertanya langsung pada Mas Yadi, apa sih pengalamannya yang pernah dialami ya? Jadi mungkin Mas Yadi bisa diceritakan ya pengalamannya bagaimana ya? Ya, ini sebelum cerita ngopi dulu, saya katakan bahwa ini sebagai juga ya, ini cerita-cerita pengalaman tentang dulu. Sebenarnya saya malu mau cerita ya, tapi sekarang baru saya ceritakan. Malunya begini, karena ini menyangkut dengan masalah ilmu ya. Itu sebenarnya itu malu sebenarnya kita mencerita tentang pengalaman pribadi saya waktu masa muda. Ya. Itu kejadian waktu tahun 97. 97 oh ya. Oh, 97 berarti sudah lama ya Mas? Sudah lama Mas, waktu saya masih bujang. Kan zaman dulu biar bagaimana ya, namanya anak muda, apalagi ya itu semua teman-teman saya ingatkan jangan ditiru ya. Waktu namanya masih bujang itu melawan buana, tapi kayak bagaimana Mas, itu namanya kan dulu ya, namanya anak muda kan hobi minum, berkelahi ya. Wah. Tidak tutup kemungkinan, ini kan ceritanya beda ya, waktu sama-sama mistis, tapi ini agak beda sedikit. Ceritanya begini, waktu itu kan memang kita kan hobi berkelahi. Ya. Itu ceritanya waktu masih muda. Memang sering sekali kita namanya berkelahi gitu. Lama kelamaan kita terpancing dengan kita berguru Mas. Ya. Berguru pada waktu itu kebetulan ada satu yang kakek sendiri ya, sekarang sudah almarhum. Itu
kan memang itu saya punya kakek kan memang terkenal ilmu silatnya juga bagus. Ya. Ya, kalau namanya orang dulu ya bagaimana ya. Nah, ada satu kakek biasa punya tapi anaknya nggak ada yang dikasih. Hanya saya rayu ilmu apa yang bagus untuk jaga diri. Waktu itu saya minta untuk jaga diri. Ya. Terus saya itu ada tapi harus melalui puasa 1 hari 1 malam. Terus ada ritual yang lain juga seperti mandi di kali air mengalir. Itu juga. Terus ada apa? Rapalnya itu, bacaannya, rapalnya. Saya catat Mas, sampai sekarang saya masih hafal itu. Walaupun saya tidak lulus itu hari, saya pelajari, tapi tetap masih hafal. Iya. Nah, itu masalah gangguan Mas, ini saya menceritakan masalah gangguannya saat kita adakan ritual. Pada waktu itu kita disarankan itu puasa 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam kita puasa mudik. enggak Pak, puasa Biasa. dur malam. Puasa apa ya? 1 hari 1 malam itu Belum. mati kening. Mati kening nggak boleh kena sinar, nggak boleh itu saya lalui melalui itu puasa. Puasa itu bisa saya lakukan. Nah, itu yang bikin gagal saya itu banyak gangguan waktu mandi di kali. Nah. Baru syaratnya berat. Yang bikin berat Mas, itu memang rumah saya ya sekitar rumahnya kakek itu hari. Karena saya punya orang tua pada waktu itu sudah tinggal di sini. Iya. Saya sering masih tinggal di kampung sama dengan nenek sama kakek. Hanya kita bertiga itu tinggal. Pada waktu itu saya disuruh melakukan ritual itu mandi di kali yang harus air mengalir. Nggak ada jalan lain selain ada bendungan di sana. Nah, bendungan itu ya nggak terlalu jauh, sekitar kurang lebih ya 700 kilo. Itu dari Jalan tinggal berapa saya. kilo? Ya. 700 kilo atau 700 meter? 700 meter. Hampir 1 kilo ya, hampir 1 meter, 1 kilo. Itu 700 meter, nggak sampai 1 kilo. Nah, itu setelah itu, tapi itu ritualnya anehnya kita itu nggak boleh pakai baju. Kalau memang diniatkan mandi, ada kita pakai bunga 7 rupa. Itu terutama kita pelajari ilmu ajian matahari putih pada waktu itu. Ya. Nah, karena saya juga ambisi, disuruh tantangan ini kayaknya tidak ada rasa takut memang Ya nama saya masih Iya. jiwa muda ya. jiwa muda. Apalagi saya juga memang tidak ada rasa jiwa takut kalau dengan jin atau apapun. Saya memang dari kecil memang tidak pernah rasa takut. Biarpun di hutan dimanapun tidak pernah rasa takut. Apalagi ini dengan dicampur dengan ambisi saya supaya bisa pelajari ini ilmu bagaimana. Akhirnya saya laksanakan itu mandi tidak pakai baju dari rumah, pakai celana, hanya pakai celana dalam. Tapi syaratnya tidak boleh ketemu sama orang satupun. Walaupun kita sudah laksanakan, tapi kalau kita pulang ketemu orang di jalan, kita tegur, pasti akan batal. Karena sudah syaratnya seperti itu. Nah, itu waktu itu saya laksanakan, memang tidak ketemu orang. Saya laksanakan pada waktu itu malam Jumat Kliwon. Kita mandi, pas itu kan pakai bunga sudah saya siapkan semua, kita pakai mandi. Terus kita itu kan mulai baca ya, dinding lagi ini kalau saya ingat ya. Ini kita mulai tenggelam, bacaan itu kan 3 kali. Setelah saya baca yang pertama kali, 3 kali saya baca, kan saya tenggelam begini. Ya. Kita turun di air sampai begini. Terus mulai begini itu sudah satu tutup mata begini sudah tidak karuan, itu yang mengganggu. Itu gangguan itu berupa kayak ada anjing. Banyak jenis Anjing Mas, tapi anjingnya sangat aneh. Kalau saya lihat itu kayak sejenis serigala begitu. Nah, sementara seumur-umur saya langsung lihat serigala kan belum pernah. Iya. Nah, di situ kayak aneh. Tapi kan saya selalu ingat itu pesan dari kakek ya. Itu dikasih tahu kalau ada gangguan apapun, yang penting kamu konsen, pasti kamu lulus. Yang penting kamu konsen, tidak akan rasa takut. Nah, di situ kapan saya lihat sudah aneh, merinding terus saya kalau itu langsung apa ya? Diusahakan enggak? Saya usahakan, saya tenang. Sambil saya baca rapalnya lagi, langsung saya ingat, oh iya, ini hanya ujian.
berarti sana boleh takut, berani lagi tidak ada, tiba-tiba hilang itu Ya. kayak anjing apa itu hilang. Habis itu lagi saya baca lagi yang ketiga kali tenggelam di sini, Ya. pas tenggelam begini langsung ada gangguan, itu ular mas. Tapi ular itu mungkin ya kayak meja ini besarnya, tapi panjangnya mungkin hanya sekitar 1 meter. Itu berupa ular gendang. Saya juga tidak tahu ular apa, yang penting jenisnya ular, tapi kok pendek, hanya saya aneh tuh. Terus saya kembali lagi konsentrasi lagi, tutup mata, saya buka mata, habis itu ada saya baca lagi. Oh saya langsung ingat, hanya ujian, berarti saya harus berani. Hilang lagi. Habis itu saya tenggelam, baca lagi, habis itu tenggelam sampai basah rambut. Ya. Terus habis tenggelam saya muncul, langsung saya konsentrasi, saya baca lagi. Loh, yang muncul mas itu yang bikin tidak tahan saya, itu sampai saya lari. Jujur saya lari karena takut, padahal saya itu bisa Nggak ada yang nggak takut. ada rasa takut sama bangsa jin atau iblis atau setan pun tidak ada rasa takut saya. Di situ yang bikin tidak kuat saya mas, tiba-tiba muncul di air, ini jelas nyata di air. Ya. Itu tiba-tiba muncul anak pendek-pendek begini mas, rambutnya mau merinding dulu lah. Itu pendek-pendek begini ya, orang kecil mas. Iya. Itu kalau saya langsung ingat kayak film. Sudah itu yang di film itu orang manusia kecil, itu jumlahnya 7 orang. Itu yang bikin tidak betah saya mas. Pokoknya ganggu apa, pokoknya ada yang minta gendong, ada yang kasih geli-geli, tapi saya masih konsen terus. Saya baca terus, berbaca supaya lulus. Wah itu ujian, tapi tetap Iya, geli-geli. gili-gili lah, ada ketawa-ketawa, ada yang mau ajak main apa segala macam, ada yang mau minta gendong. Akhirnya saya takut, takut saya lompat naik di atas gunungan, saya naik, saya lihat lagi, apa ini sebenarnya ini? Masih kelihatan, masih muncul lah sambil ketawa diajak saya. Bahkan ada yang ikut naik ajak main. Akhirnya saya putuskan, saya takut mas. Situ ada waktu itu saya takut. Akhirnya saya putuskan saya pulang. Itu tidak lulus terkena, saya pulang lah, karena saya ketakutan. Itu berapa hari masih ingat terus sekarang bisa kesampaian. Kalau lewat itu malah kayak rasa takut itu. Baru itu bendungan kan pinggir jalan begini mas. Jadi takutnya bukan karena setan ya, karena anak kerdilnya Anak ini. kerdil tadi itu yang bikin geli saya lah, ketawa-ketawa ada humor. Itu pertama kali punya ketakutan. Iya, itu namanya rasa takut saya itu muncul di situ. Ini takut atau geli atau Ya gimana? geli ya takut pak, karena takutnya itu gimana ya? Ini orang tidak takut tapi tidak pernah takut. Yang satu kali ini takut. Itu rasa takut saya muncul, makanya saya putuskan pulang. Kenapa itu? Rasa takutnya kayak bagaimana ya? Geli ya takut. Masa ada yang minta gendong, tapi saya fokus. Ada yang pas aku naik gendong begini, saya itu masih kayak bagaimana ya kan? Nggak percaya kalau saya ingat itu kejadian. Saya ingat itu malah kayak di film-film itu. Iya. Sama nggak ada bedanya itu yang anak kecil main-main itu. Iya. Yang rambutnya gembel-gembel teman-teman. Jadi takutnya bukan dengan sosok-sosok yang menyeramkan ya, tapi dengan Setelah itu saya takut jujur saya pulang. Akhirnya saya putuskan nggak mau saya belajar lagi begini untuk apa? Gagal seperti ini. Jadi saya nggak jadi berguru lagi tentang itu ilmu tadi. Sebetulnya kalau nggak takut toh, ini ada yang menakutkan lagi. Itu rambutnya bisa jadi kayak api itu. Itu memang bangsa kemamang. oh, boleh. Dia cari ikan itu, menggoda orang juga cari ikan. Kalau sudah cari ikan dia kayak oncom. Gitu. Jadi sempat nggak jadi Nggak jadi karena Nggak sudah jadi takut lanjutkan. dan Karena langsung putuskan. misalnya kayak ilmunya nggak dikeluarkan semua. Banyak Nah, sekali ujian mulai dari memang dewasa. pengaruhnya. Cari kebungannya itu saja susah dicari, itu di warna itu saja susah, nggak bukan sembarang kembang toh yang dicari. Ada kembang-kembang tertentu itu yang bisa dipakai ritual seperti itu sudah susah. Tambah lagi gangguan seperti itu. Bahkan itu juga pertama ada kayak mentok itu loh, kan nggak masuk di akal itu pas mentok langit itu juga ada, tapi cepat hilang. Yang lama itu anjing, itu kayak serigala. Umur hidup saya belum pernah, kecuali di TV ya lihat itu namanya serigala. Itu barusan itu juga lihat langsung, walaupun dengan secara kasat mata itu, walaupun tidak lama itu di situ baru saya lihat langsung. Berarti ular juga yang besarnya kayak mungkin kayak meja ya, saya bilang kayak drum waktu itu kan hampir samain, tapi panjangnya hanya sekitar 1 meter. Itu yang menakutkan juga. Lalu itu malah
belum ada rasa takut sama si konsen bahwa ini hanya ujian, jadi sama seberang itu. Sendiri itu masuk tadi ya. Tapi setelah itu gambar itu anak-anak kecil tadi yang mengganggu itu sudah tidak sanggup saya, sudah geli, ini sudah tidak sanggup, merasa takut saya ada muncul di situ. Kalau saya bayangkan begitu saya bagaimana ya, kayak gimana, ngeri ya. Mungkin dari gangguan pertama sudah lari nih. Karena dari serigala sudah takut, tapi yang lucunya ini sudah banyak gangguan, tapi yang terakhir ini yang tidak terlalu menakutkan, wajahnya, bentuknya hanya seorang anak-anak, tapi lebih takut lagi. Waktu itu kan saya selalu ingat, kan beberapa kali dia bilang ada ujian nanti jenisnya begini-begini udah disebut. Hanya nanti kalau ada lihat begini jangan takut, kamu konsen saja. Ada jenis begini ganti lagi, kamu jangan takut. Yang penting kamu konsentrasi apa yang itu yang hafalnya itu tetap kamu baca. Kan selalunya begitu. Jadi tetap saya masih bilang, tapi yang terakhir sudah tidak sanggup. Sudah tidak sanggup, rasa takut muncul. Gitu. Jadi sudah mungkin begitu saja pengalaman dari kami. Anggap saja itu sebagai hiburan untuk teman-teman, pengalaman dari saya waktu masih muda. Ya itu pengalaman dari Mas Yadi ya. Mungkin nanti ada teman-teman yang ingin mau diceritakan pengalamannya dengan kami, silakan nanti hubungi di nomor kami yang ada di bawah nanti ya. Mungkin ada yang ditambah Mas? Tidak ada, cukup. Cukup itu ya. Oke, terima kasih, mungkin sudah cukup dari kami. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.